I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari RKAS. RKAS itu sendiri singkatan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, yang mana pengertiannya yaitu dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggara pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Nah, RKAS di sini ditunjuk agar sekolah memiliki perencanaan yang tepat sehingga anggaran telah teralokasikan dengan pembelanjaan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang yang terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Dan pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah. Jadi, rencana kegiatan sekolah berperan sebagai pedoman kerja atau kerangka acuan dalam mengembangkan sekolah. Dan penyusunan rencana kegiatan sekolah ini akan memudahkan sekolah untuk mengetahui secara rinci tentang tindakan apa yang harus dilakukan supaya tujuan dan kewajiban sekolah cepat tercapai. Jadi, rencana kegiatan itu dalam penyusunannya itu dibagi 3. Yang pertama yaitu target penerimaan. Yang kedua yaitu ada rencana pengeluaran, dan yang ketiga yaitu ada sumber dana lainnya. Yang dimaksud dari sumber dana lainnya yaitu sisa dana periode atau saldo awal periode berjalan. Kemudian fungsi dari rencana kegiatan dan anggaran sekolah yaitu sebagai pedoman dalam bekerja atau kerangka dalam pengembangan sekolah, sekaligus sebagai rujukan dalam mengidentifikasi dalam pengajuan sumber daya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan sekolah. Dan RKAS juga dapat berfungsi bagi pemerintah sebagai alat monitoring dan evaluasi pengembangan sekolah. Nah, selanjutnya yaitu sumber anggaran atau pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pemerintah daerah, swasta, non-government organization, masyarakat, orang tua peserta didik, dan lembaga swadaya masyarakat, atau dana dari luar negeri. Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan biaya lebih besar daripada penyelenggaraan pendidikan reguler. Sumber pembiayaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif negeri hampir 100% berasal dari pemerintah. Sedangkan sumber pembiayaan pendidikan pada sekolah inklusif swasta selain berasal dari pemerintah juga berasal dari orang tua siswa. Sistem pendidikan nasional ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989 pada bab 9 pasal 33 sampai 36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan. Kategori pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu APBN dan APBD. Merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pembelajaran, dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lainnya. Yang kedua yaitu dana penunjang pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya. Yang ketiga yaitu dana dari masyarakat yang berupa bantuan atau sumbangan BP3 yang sekarang menjadi SPP, yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan. Ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sumbangan dari pemerintah daerah setempat. Ialah sumbangan yang diterima oleh sekolah
dari pemerintah daerah setempat di mana sekolah tersebut berada dan bantuan lainnya. Berikut yaitu orang tua, siswa atau komite sekolah. Sumbangan pelaksanaan pendidikan atau SPP. Sumbangan pelaksanaan pendidikan atau SPP ini adalah pemberian berupa uang, barang, jasa oleh peserta didik, orang tua atau walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sumber anggaran. Yang selanjutnya yaitu donatur, meliputi bantuan sukarela masyarakat umum insidental atau yang dilakukan secara tidak rutin, bantuan sukarela masyarakat umum rutin, dan bantuan alumni. Yang selanjutnya yaitu hasil usaha sekolah, yakni pendapatan dana yang berasal dari usaha sekolah itu sendiri, seperti contohnya unit usaha sekolah, koperasi, kantin, yang hasil pendapatannya itu digunakan untuk membantu pendanaan seperti pemeliharaan, penambahan fasilitas, dan biaya-biaya operasional pendidikan lainnya. Selain itu, hal ini juga berfungsi sebagai seperti wahana pelatihan berbasis produksi bagi siswa, dan juga wahana menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha pada diri siswa. Yang terakhir yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu atau daerah-daerah khusus. Jadi dana alokasi khusus itu diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang terletak di daerah khusus, seperti daerah terpencil, daerah yang rawan bencana, dan pulau-pulau kecil gitu. Lingkup kegiatan dana alokasi khusus ini bisa meliputi pembangunan ruang perpustakaan, pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan, seperti contohnya kayak alat peraga, buku referensi, dan alat elektronik pendidikan lainnya. Alur pembiayaan. Nah, alur pembiayaan juga disebut dengan rangkaian sejumlah dana yang terstruktur, di mana terdapat berbagai komponen yang terbentuk dan dijelaskan secara detail. Salah satunya contohnya yaitu pembiayaan dana BOS. Yang pertama, biasanya dana tersebut digunakan untuk mengembangkan perpustakaan, seperti untuk penyediaan buku yang belum dimiliki oleh sekolah, misalnya mencetak buku Braille yang melalui pemesanan ke sekolah dan memiliki mesin cetak Braille. Yang kedua, untuk pemeliharaan atau pembelian buku baru atau koleksi perpustakaan apabila buku tersebut sudah tidak layak untuk digunakan dan jumlahnya yang kurang. Yang kedua yaitu PPDB, yakni penerimaan peserta didik baru. Nah, biaya dalam rangkaian PPDB ini termasuk juga pendataan ulang bagi peserta didik lama, misalnya pengadaan formulir pendaftaran, administrasi pendaftaran, publikasi, dan pengumuman PPDB, juga biaya kegiatan pengenalan sekolah dan penyediaan konsumsi bagi penyelenggara kegiatan dan transportasi. Yang ketiga yaitu biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yakni seperti pembelian alat dan bahan, praktikum komputer, olahraga, kesenian, keterampilan, dan lain-lain. Juga untuk biaya kegiatan remedial, pengayaan materi, pemantapan persiapan ujian atau tryout. Yang keempat, kegiatan evaluasi pembelajaran, seperti itu kegiatan evaluasi pembelajarannya mencakupi ulangan harian, UTS, UAS, dan lain sebagainya. Misalnya pengandaan soal termasuk dalam juga berbentuk Braille. Juga untuk fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujiannya, dan biaya transportasi pengawas ujian yang biasanya ditugaskan di luar sekolah tempat mengajarnya.
Nah, yang selanjutnya nomor 4 yaitu untuk kegiatan evaluasi pembelajaran. Nah, di kegiatan evaluasi pembelajaran ini ada 2 bentuk, yaitu yang pertama ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester maupun ulangan kenaikan kelas. Nah, biasanya digunakan untuk biaya transportasi dan penyediaan konsumsi untuk penyusunan indikator dan penelaah soal USBN. Dan juga untuk fotokopi atau penggandaan soal, juga untuk fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah. Nah, dari kepala sekolah disampaikan kepada dinas pendidikan dan kepada orang tua atau wali peserta didik. Selanjutnya, juga untuk biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar. Juga untuk biaya konsumsi penyelenggaraan kegiatan evaluasi pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian atau biaya penulisan dan pencetakan halaman belakang belangko ijazah. Nah, bentuk yang kedua yaitu untuk ujian yang berbasis ujian nasional yang berbasis kertas dan pensil. Nah, itu terdiri atas untuk pembiayaan honor pengawas, pembiayaan untuk pengiriman LJUN atau lembar jawaban ujian nasional, untuk pengisian data sekolah, dan juga untuk penyusunan dan pengiriman laporan. Dan selanjutnya untuk transportasi pengembalian bahan ujian nasional, dan juga ada untuk fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, dan serta dari kepala sekolah itu disampaikan ke dinas pendidikan serta kepada orang tua atau wali peserta didik. Bentuk yang kelima atau alur yang kelima yaitu untuk pengelolaan sekolah. Nah, biasanya di sini digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, untuk pembelian peralatan kebersihan sekolah seperti sapu, alat pel, tempat sampah, cairan pembersih, dan lain-lain, serta untuk pembelian dan pemasangan alat absensi bagi guru dan tenaga kependidikan. Juga untuk biaya pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan. Nah, misalnya seperti tandu, stetoskop, tabung oksigen, obat-obatan, tabung pemadam kebakaran, dan alat kesehatan atau keselamatan yang lainnya. Dan juga bagi sekolah yang berada di daerah terpencil atau yang belum ada jaringan listrik, itu dapat biasanya untuk menyewa atau membeli genset atau panel surya, ya, itu juga termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Nah, yang keenam yaitu untuk pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah. Nah, bagi sekolah yang memperoleh hibah pengembangan musyawarah guru mata pelajaran atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan untuk menggunakan BOS reguler untuk biaya transportasi kegiatan apabila hibah yang diterima tidak menyediakan biaya transportasi. Dan yang kedua, itu untuk menghadiri seminar, pelatihan, atau kursus yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Nah, apabila ditugaskan oleh sekolah. Biasanya biaya ini meliputi biaya pendaftaran, biaya transportasi, atau akomodasi apabila seminar atau pelatihan itu diadakan di luar sekolah. Juga untuk biasanya biaya untuk mengadakan workshop untuk peningkatan mutu seperti dalam rangka pemantapan penerapan kuliah atau silabus. Juga untuk pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan RPP dan lain sebagainya. Juga untuk biaya untuk mendatangkan guru atau pengajar tamu produktif yang profesional, dan selanjutnya biaya untuk menambah dan meningkatkan praktik kejuruan berulang kali, lebih dari 1 kali praktik. Yang ketujuh ada untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, biasanya biaya untuk pemelihara dan memperbaiki sarana prasarana sekolah ini agar tetap berfungsi dengan layak dan dapat digunakan. Misalnya seperti pengecatan, perawatan, atau perbaikan antara lain seperti atap bocor, pintu, jendela, mebel, dan lain sebagainya. Atau fasilitas sekolah lainnya yang tidak lebih dari renovasi ringan. Juga untuk perawatan dan perbaikan sanitasi sekolah seperti kamar mandi ataupun WC, juga untuk penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih.
dan perawatan, perbaikan instalasi listrik, perbaikan saluran pembuangan air hujan, atau perawatan dan perbaikan praktek komputer praktek, printer, laptop sekolah, proyektor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang nomor 8, alur pembiayaan yang ke-8 yaitu pembayaran honor. Nah, pada prinsipnya pemerintah daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan wajib mengalokasikan honor guru yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan. Nah, dana BOS ini dapat digunakan untuk kekurangan pembayaran honor seperti pembayaran guru honorer atau guru yayasan, untuk tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satuan pengamanan, petugas kebersihan, dan juga untuk tenaga ahli atau tenaga teknis pada mata pelajaran produktif. Tujuan pembiayaan pada dasarnya, tujuan pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan. Akuntabilitas pembiayaan pendidikan di sekolah berada pada kategori sangat tinggi, artinya pihak sekolah harus mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara maksimal, mulai dari perencanaan, pembiayaan, dan pelenggaraan, implementasi pembiayaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan, dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Dalam pembiayaan pendidikan tersebut, maka perlu menggunakan rencana kerja anggaran sekolah.